Selamat siang Bu Leni, Bu Nur Aini, dan teman-teman semuanya. Baik, mohon izin memulai. Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu. Tadi ada Bapak-bapak satu ya hadir begitu. Selamat siang semuanya. Pada siang ini kita akan melaksanakan talk series yang ke-38 dengan judulnya adalah Potensi Semikonduktor Sambungan PNZNO CO sebagai eh, generator termoelektrik fleksibel, yang hari ini sebagai narasumber adalah Ibu Dr. Nur Aini Fauziah SPD MSI. Beliau berasal dari UPN Veteran Jawa Timur, dari Surabaya. Selamat siang, Ibu. Selamat Sehat, siang. Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, salam kenal. Kemudian untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini dan sebagai wujud rasa nasionalisme kita semuanya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan, Ibu. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Profesor Ritma Leni yang akan memberikan sambutan. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang hadir di acara Talk Series ke-38 ini. Pertama-tama saya menyampaikan rasa bahagia bisa mengantarkan Talk Series yang ke-38 sampai hari ini ya. Artinya kita sudah melakukan sekian banyak talk series dan saya berharap sih ini untuk di tahun 2026 masih berlanjut dan bisa sampai seterusnya selama OS masih ada. Ya, mudah-mudahan OS ada terus di Indonesia dan kita masih tetap bisa berbagi ilmu yang kita miliki. Nah, kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Aini Fauzia yang sudah bersedia untuk mengisi acara kita kali ini dan menjadi pembicara. Bu Nur Aini dari UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya ya. Terima kasih ya Bu. Ini saya kira kehadiran Bu
Nur Aini di acara Talk Series ini akan memberi warna tersendiri bagi OS Indonesia, karena mungkin tidak banyak di antara kita yang belajar tentang semikonduktor ini. Mungkin kalau karena kita umumnya ibu-ibu, mungkin belajarnya kimia gitu ya, terus kesehatan, ilmu-ilmu yang biasa kita pegang lah ya, banyak diminati oleh perempuan di Indonesia. Nah, ini kita lihat seperti apa sih semikonduktor ini, kemudian bagaimana nanti hubungannya dengan termoelektrik yang fleksibel, berarti ada yang tidak fleksibel juga. Nah, nanti kita akan lihat ya, kita akan belajar bersama dari Bu Nur Aini kali ini. Saya yakin ini akan memberi insight baru kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti dapat berkolaborasi, mungkin tidak hanya dengan kita yang ada di OS, bisa jadi dengan peneliti-peneliti lain di luar OS. Nah, kemudian terima kasih juga untuk Mbak Nina sudah bersedia untuk menjadi moderator kita hari ini. Ya, Mbak Nina udah beberapa kali untuk jadi moderator di OS ini, dan saya kira sudah bisa lah ya menghandle acara ini dengan baik nantinya. Jadi, kemudian terima kasih untuk anggota OS yang lain yang berada di belakang layar yang mempersiapkan acara ini sedemikian rupa. Biasanya kita persiapannya lama ya, panjang gitu persiapannya, agar ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi mungkin karena kita masing-masing juga punya kesibukan masing-masing, dan saya kira panitia sudah jago lah ya untuk menghandle acara ini karena ini sudah ke-38 kalinya. Jadi kita organize dalam waktu yang singkat pun sepertinya bisa. Jadi, terima kasih Mbak Nurina, Mbak Indah, kemudian ada mbak-mbak yang lain, ibu-ibu yang lain yang juga ikut mengendal acara ini. Jadi, kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk hadirin yang sudah hadir di acara ini. Ada bapaknya juga, ada Pak Cahya Adi Ramadan. Terima kasih Pak sudah hadir. Kehadiran Bapak-Bapak di sini sangat kita harapkan karena walaupun acara ini diorganize oleh perempuan peneliti Indonesia, tapi acara ini adalah untuk umum. Jadi Bapak-Bapak pun sebenarnya kita mengharapkan untuk hadir di acara OS seperti ini. Dan acara Talk Series ini nanti akan kita upload di YouTube. Artinya jika di antara kita ada yang tidak bisa hadir di acara ini, bisa menonton YouTube OS Indonesia nantinya. Jadi kemudian rasanya kita sudah siap ya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nur Aini kali ini. Mudah-mudahan lancar Ibu, dan nanti ada banyak yang bertanya gitu, dan jangan kecil hati jika yang hadir itu masih sedikit di awal-awal. Nanti biasanya akan datang belakangan gitu jadi tambah banyak. Jadi saya kira itu pengantar dari saya. Sekali lagi di penghujung tahun ini, tahun 2025, bulan Desember, kita sudah sampai di Talk Series yang ke-38. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ritma Leni yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, kalau biasanya ada pemutaran profil dari OS dulu, apakah sudah ada atau bagaimana, Bu Nurina? Oke, oke. Baik, baik. Kita bersama untuk tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama
Baik, Alhamdulillah kita telah menyaksikan ya atau menyimak profil OS. Semoga kedepannya OS bisa semakin memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas lagi. Begitu. Baik, selanjutnya adalah saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu terkait dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Nur Aini Fauziah, SPD MSI. Beliau merupakan salah satu dosen yang berasal dari UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya ya Bu ya. Untuk pendidikan, beliau berasal dari Universitas Negeri Surabaya untuk menempuh pendidikan S1, kemudian dari Institut Teknologi 10 November eh, untuk bidangnya adalah fisika material untuk menempuh di S2. Selanjutnya adalah studi doktoralnya dilanjutkan juga di ITS atau Institut Teknologi 10 November untuk bidang fisika material juga. Bidang fokus riset beliau tentunya adalah fisika material dan Bu Nur Aini begitu eh, rajin ya, alhamdulillah mendapatkan research grant pada tahun 2025 dari DPPM, Kemdikti Saintek, kemudian skema Rikup dari Kemdikti Saintek juga. Untuk 2024, DIPA, UPN Veteran Jawa Timur, dan penelitian internal dari ETS. Untuk di tahun 2023, dari DRTPM, dari Kemdikbudristek, dan DIPA dari UPN Veteran. Dan di tahun 2022 beliau juga mendapat hibah untuk kedireka. Beberapa awards yang tercantum di sini adalah Bu Nur Aini sebagai best presenter di kegiatan internasional seminar. Begitu, mungkin begitu CV singkat dari Ibu Nur Aini. Untuk selanjutnya, Bu Nur Aini, apakah sudah siap? Iya Bu Nina, sampun insya Allah. Oke, waktu saya persilahkan kepada Bu Nur Aini. Silahkan Nggih. Ibu. Baik, terima kasih Bu Nina. Yang kami hormati Prof. Leni, kemudian Bu Nurina dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Izin untuk sedikit berbagi begitu nggih dari apa yang sudah kami lakukan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah maaf sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ya, Ibu. Sampun tinggal nggih. ya. Nggih, baik. Oke. Nggih, baik, terima kasih Bapak Ibu, izin untuk berbagi sedikit seperti yang Bu Leni tadi sampaikan bahwa kita saatnya healing sebentar nggih di antara berjibun kegiatan di akhir tahun ini begitu. Nah, Bapak Ibu izin kami menyampaikan sedikit, mungkin tidak terlalu dalam juga, tidak terlalu itu terkait semikonduktor begitu. Nah, di sini kami mengangkat judul potensi semikonduktor sambungan atau biasanya kita sebut dengan PN junction gitu untuk material ZNO terdoping Cu sebagai generator termoelektrik fleksibel. Nah, ini kami dari UPN, salah satu prodi yang baru. Kami baru berdiri sekitar tahun 2022, Bapak Ibu. Sehingga kami di 2022, 23, 24, 25 ini kami sudah berada di angkatan keempat untuk tahun ini. Nah, alhamdulillah dengan support dari teman-teman Bapak Ibu dosen, kemudian juga apa dari beberapa dari mahasiswa, salah satunya juga dari OS yang sudah memberikan jalan kami untuk berkolaborasi dan juga menyampaikan hasil yang sudah kami peroleh begitu. Em, Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa terus untuk eh, mengembangkan prodi kami dan juga kita bisa terus untuk mengembangkan diri bersama begitu. Nah, mungkin selama ini yang tadi Bu Leni juga sempat menyampaikan, sepertinya kalau ibu-ibu jarang memegang ini begitu nggih. Karena nampaknya kalau semikonduktor, nah seolah-olah kayak sesuatu yang cowok banget. Nah, ini tetapi Bapak Ibu sebenarnya adalah semikonduktor ini material yang sangat dekat dengan kita. Kalau kita misalkan memegang HP, nah itu salah satunya di dalamnya adalah material semikonduktor. Dia berada pada sifat yang di antara isolator dan konduktor, begitu.
Sehingga kalau misalkan semikonduktor ini dia lebih banyak aplikasinya karena kita bisa mengontrol atau em, apa ya memberikan perlakuan sehingga nanti misalkan oh mau memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik sekian, mau punya sifat untuk bisa sebagai sensor panas sekian, nah seperti itu. Salah satu yang kami angkat adalah ZNO. Kenapa? Karena ZNO ini tergolong material yang punya sifat dualisme gitu ya Ibu. Jadi kalau ZNO sendiri itu adalah tipe material N, sambungan atau semikonduktor tipe N. Tetapi ketika kita dopingkan dengan sesuatu, maka dia akan memiliki sifat yang lain, yaitu menjadi sifat atau semikonduktor tipe P begitu. Kalau P dan bedanya adalah kalau P itu pembawa muatan listrik itu adalah hole ya, sedangkan kalau tipe N pembawa muatannya adalah elektron. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, di sini adalah latar belakangnya apa? Latar belakangnya apa? Bahwa di sini kita punya apa ya? Beberapa potret begitu ya, potret energi atau proporsi energi. Saya coba menyalakan laser. Untuk proporsi bauran energi listrik di Indonesia, itu bahwa kalau kita hanya melihat dari sini, di sini ada yang warnanya abu-abu, itu adalah sumbernya batu bara, kemudian abu-abu tua nggih, kemudian abu-abu muda, ini adalah gas, BBM itu yang kuning, hijau EBT, kemudian yang orange ini adalah impor begitu. Nah, kalau kita lihat sebaran ini atau proporsi yang diharapkan sampai dengan tahun 2034, itu adalah kita sekarang berada di posisi 2025. Jadi sudah mulai cukup banyak adanya alternatif energi baru terbarukan yang dimanfaatkan. Nah, salah satunya adalah kita dengan memanfaatkan misalkan eh, apa panas matahari gitu ya dengan apa solar cell misalkan atau dengan yang lain bahkan termasuk juga misalkan di apa di beberapa negara yang maju itu adalah mereka sudah memanfaatkan gerakan dari kendaraan. Jadi misalkan di jembatan itu yang sudah dilalui oleh ribuan kendaraan, mereka menempel sensor yang bisa merubah dari gerakan menjadi energi listrik. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Artinya banyak hal yang sebenarnya kita belum optimalkan untuk bisa menjadi salah satu sumber energi terbarukan, begitu. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa dari proyeksi atau proporsi bauran energi listrik di Indonesia itu adalah harapannya semakin tahun semakin meningkat. Nah, sehingga kami atau kita semuanya sebagai salah satu saintis Indonesia gitu ya, kita harus mencari beberapa peluang dari energi terbarukan ini. Nah, namun hingga saat ini atau menurut yang data yang ada di tahun 2023 itu hanya sekitar 4% Bapak Ibu yang masih kita manfaatkan gitu. Sehingga sebenarnya masih banyak peluang untuk kita memanfaatkan energi terbarukan sebagai salah satu sumber energi yang mana itu juga sangat mendukung untuk implementasi dari SDGs 7 gitu ya, clean energy. Nah, di sini salah satunya Bapak Ibu yang coba kami angkat. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita melihat ya apa Gen Z gitu ya, Gen Z atau mungkin kaum milenial seperti kami gitu ya, itu sudah mulai berada di usia yang transisi begitu. Eh, tua juga belum terlalu begitu ya, muda juga sudah tidak begitu sehingga kita juga perlu untuk merubah gaya hidup yang misalkan yang semula suka mager gitu sekarang sudah mulai sadar misalkan ikut gym atau yang lain. Nah, ternyata dengan aktivitas yang saat ini kita lakukan itu sebenarnya kita menghasilkan panas tubuh gitu. Nah, namun panas tubuh ini selama ini ya sudah kita biarkan atau kita abaikan saja padahal itu juga berpotensi meskipun kecil gitu ya. Tapi eh, kecil tapi kalau kita kumpulkan bisa jadi nanti menjadi salah satu sumber energi terbarukan. Nah, di sini yang cukup menarik adalah potensi panas tubuh itu sebagai berikut. Bahwa kalau berdasarkan Tabai di 2023, itu daerah atau panas tubuh yang cukup besar kalau kita melihat di sisi tangan begitu ya. Itu ada di daerah sekitar ketiak, oke? Nah, di situ adalah berpotensi atau memiliki panas tubuh yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan daerah yang lain.
Nah, sehingga apabila panas tubuh ini, sementara Bapak Ibu juga beraktivitas gitu ya, kita bisa manfaatkan, kita bisa konversi itu. Nah, itu ada salah satu bentuk apa ya, bentuk kita mendukung adanya EBT yang ada di Indonesia. Nah, tapi masih masalahnya adalah bagaimana ya kita untuk mengkonversi dari energi panas itu. Nah, kita perlu sebuah perangkat nih. Perangkat itu adalah yang eh, apa ya? Paling tidak karena mungkin saja misalkan lengan saya dengan si A dengan si B itu berbeda. Mungkin karena lebih gemuk atau lebih kurus atau bagaimana. Pasti kelengkungannya berbeda dan sebagainya. Nah, selama ini memang sudah ada Bapak Ibu namanya thermoelectric generator atau TEG. Nah, TEG, thermoelectric generator. Nah, yang terjadi atau yang biasanya kita lihat alatnya itu seperti warna putih. Nah, namun biasanya dia adalah cukup kaku. Artinya kita tempellah di sebuah permukaan dinding tertentu. Kemudian dia kena panas, oke dia mengkonversi. Nah, yang ingin kami angkat, ini sebenarnya kami angkat di Rikup kami, itu adalah bagaimana kita mengkonversi dari panas tubuh menjadi energi listrik. Ini salah satunya dengan perangkat wearable ini. Wearable ini adalah perangkat yang maksudnya bisa kita lebih mudah digunakan, lebih fleksibel dan sebagainya. Seperti kalau kita melihat mungkin gelang jam seperti itu. Oke. Nah, namun memang saat ini itu panas tubuh itu memang sangat rendah Bapak Ibu. Itu yang menjadi salah satu challenge kami. Panas tubuh kita mentok mungkin ya 37, 36 gitu, 40 itu sudah panas banget gitu ya. Nah, ini yang coba kami implementasikan gitu. Mungkin memang di penelitian ini kami variasinya tidak yang sangat rendah juga, tapi kita juga melakukan variasi di suhu yang di atas 100 begitu. Nah, prinsipnya yang digunakan adalah kami menggunakan material semikonduktor. Nah, semikonduktor ini adalah berdasarkan pada efek Seebeck. Nanti akan kita bahas. Jadi kalau Seebeck ini sebenarnya di TEG itu ada dua prinsip, yaitu prinsip Seebeck atau prinsip Peltier. Kalau Seebeck itu adalah merubah panas menjadi listrik. Kalau Peltier berarti merubah listrik menjadi panas. Nih, artinya dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama TEG begitu. Sehingga TEG ini juga jenisnya macam-macam. Nah, kita coba dulu. Nah, ini adalah ARM memang yang paling tinggi. Maka kemungkinan nanti kalau kita misalkan implementasikan dia berada di lengan begitu nggih. Nah, penelitian terdahulu itu sudah ada Bapak Ibu seperti yang ada di slide bahwa memang FTEG kalau di Indonesia itu masih belum banyak apalagi yang fleksibel. Kami mengatakan F berarti fleksibel begitu. Nah, beberapa material yang kita coba kembangkan ini adalah ZNO. Kenapa tadi ZNO? Karena ZNO itu mudah di sintesis, kemudian juga kita misalkan membeli dari prekursornya tidak mahal. Sedangkan kalau dari berdasarkan penelitian terdahulu, Muntini, Yang, dan Yusu itu adalah menggunakan SB2TE3. Nah, ini biasanya memang kemampuannya lebih tinggi, namun cenderungnya toksik Bapak Ibu. Ya memang kita tidak memakan atau mengkonsumsi begitu ya. Tapi kalau toksik nanti adalah misalkan ada limbah. Limbahnya itu yang akan sulit untuk diurai. Jadinya akan menjadi dampak atau masalah lain begitu. Nah, sehingga kami mencoba untuk salah satu material yang dia memang aman begitu ya. Artinya ketika dia menghasilkan limbah, limbahnya itu tidak berbahaya untuk lingkungan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, problemnya TIG yang konvensional atau yang ada itu kaku begitu ya. Kemudian material semikonduktor yang digunakan misalkan tellurium itu tadi beracun dan juga banyak pengembangan untuk yang fleksibel itu masih jarang. Terus juga ada pembahasan mengenai besar tekukan. Jadi nanti pengaruh dari tekukan itu bagaimana sih gitu. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, berikut adalah values dari dimensionless thermoelectric figure of merit. Jadi sebuah FTEG atau TEG itu dikatakan dia adalah bagus atau tidak atau misalnya efisien atau tidak itu berdasarkan pada figure of merit atau ZT-nya itu. Nah, ZT itu adalah berasal dari electrical conductivity, kemudian Seebeck coefficient. Tadi kalau Seebeck berarti merubah dari panas menjadi listrik, begitu ya. Kemudian T adalah suhu, kemudian kappa itu adalah
thermal conductivity. Nah, di sini yang sangat berpengaruh. Sehingga kalau Seebeck-nya tinggi, maka nanti adalah figure of merit-nya juga akan semakin tinggi begitu. Ya, nah di sini adalah ZNO yang coba kami lihat atau coba kami kumpulkan gitu ya, bahwa ZNO itu dia tergolong material yang cukup apa ya, cukup unik dan juga kita perlu tricky begitu untuk kita bisa mendopingkan. Mengapa demikian? Karena kalau kami lihat nanti Bapak Ibu saged persani di slide bahwa susunannya itu kurang lebih seperti ini gitu. Biasanya kalau kita beli ZNO dia powder gitu. Nah, beberapa implementasinya biasanya powder itu dibuat dalam tin film. Nah, namun di sini adalah kalau tin film itu terlalu tipis sehingga kami buat dalam bentuk bulk atau apa pellet begitu ya. Nah, di sini adalah kalau kita tambahkan atau doping CU itu mampu menurunkan band gap. Artinya semakin kecil jarak untuk elektron itu berpindah dari valensi band menuju ke conduction band atau pita konduksi. Nah, sehingga kalau semakin kecil, maka di situ adalah semakin mudah elektron itu untuk menghantarkan listrik begitu. Nah, inilah yang menjadi keunggulan dari semikonduktor bahwa kita bisa melakukan perlakuan, kita mau seberapa sih kemampuan dari material kita untuk bisa menghantarkan listrik lebih cepat atau tidak begitu. Tergantung kebutuhan juga nggih Bapak Ibu. Begitu, seperti itu. Sehingga apa doping ini sangat berpengaruh. Mau dopingnya berapa persen dan sebagainya. Nah, di sini karena kami berdasarkan pada referensi dan juga beberapa penelitian terdahulu bahwa doping CU yang kami gunakan adalah 3%. Karena memang 3% ini paling optimum untuk ya untuk menghasilkan Seebeck efek Seebeck yang besar, kemudian juga menghasilkan energi listrik yang kemampuan untuk menghantarkan energi listrik yang baik. Nah, di sini adalah prinsip kerjanya bahwa bias karena memang kami adalah prinsipnya untuk fleksibel TEG, sehingga kami adalah punya apa menyusun ZNO tipe P dan tipe N secara apa ya, secara bergantian begitu. NP, NP, NP begitu. Nanti kita tunjukkan. Nah, di situ adalah kemudian di bawahnya itu adalah kami lapisi di bawah dan di atas kami lapisi dengan apa pasta gitu ya, pasta pera. Kemudian kami tambahkan dengan lempengan tembaga, kemudian baru kita tambahkan dengan polimer poliamid. Nah, poliamid inilah yang bisa membantu untuk dia bisa lebih fleksibel dan juga semakin kecil ukuran dari elemen TEG itu, dia juga akan bisa membuat susunannya lebih fleksibel juga begitu. Nah, di prinsipnya adalah misalkan ada panas dari bawah, maka dia akan dihantarkan gitu ya, dihantarkan dengan proses Seebeck seperti ini. Jadi dari merubah dari panas menjadi listrik. Nah, di sini adalah kalau tipe P, berarti nanti pembawa muatannya adalah hole. Kalau tipe N, maka pembawa muatannya adalah elektron. Nah, kalau ini kita gabungkan atau kita sandingkan, maka nanti elektron ini akan mengisi hole. Nah, yang di sebelahnya ini adalah artinya yang ditinggalkan oleh elektron ini menghasilkan hole baru. Yang di sebelahnya bagaimana? Nah, ini akan mengisi begitu. Ya, itu adalah prinsip dari sistem TEG ini. Begitu. Nah, ini beberapa sistem sensor yang kami gunakan. Di antaranya kami menggunakan microcontroller jenisnya ESP32. Kami tidak sendiri Bapak Ibu, karena jujur saya dari fisika material yang tidak terlalu kuat di dalam instrumentasi, sehingga kami juga menggandeng teman kami yang juga dari kami tidak menutup kemungkinan misalkan Bapak Ibu dari apa yang punya ketertarikan misalkan monggo kita bisa apa berdiskusi untuk misalkan berkolaborasi ke depan. Nah, ini saya sangat senang sekali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah sistem sensor yang kami juga gunakan adalah kita menggunakan Dallas. Dallas ini adalah perangkat sensor suhu yang kami pasang sebelum ke OLED gitu ya untuk mengetahuinya. Nah, kami juga menggunakan G4 probe Bapak Ibu untuk mengetahui atau mengecek dari berapa sih konduktivitas yang dihasilkan gitu ya.
Nah, alur garis besar dari yang kami lakukan, kami pertama sintesis dulu tuh ZNO-nya dulu, kemudian kami dopingkan, terus kami peletkan. Nah, setelah kami pelet, kami rangkai. Setelah kami rangkai, baru kami karakterisasi. Seperti itu. Nah, karakterisasi ini kami meliputi biasanya dari materialnya sendiri, apa kami strukturnya bagaimana, sifat atau apa untuk absorpsinya bagaimana, kemudian juga terkait karena UV vis atau absorpsinya ini kami gunakan untuk menganalisis berapa band gapnya. Kemudian kami juga kemarin bersama dengan Prof. Darminto itu melakukan simulasi DFT. Nah, ternyata memang ini cukup apa ya, cukup kami juga perlu karena antara hasil sintesis atau hasil eksperimen dengan juga simulasi ini cukup berbeda begitu. Artinya ada sesuatu yang membuat kita harus menelaah lebih lanjut begitu. Kemudian kami baru melakukan pembacaan sensor. Nah, ini adalah proses yang kami lakukan dalam persiapan materialnya. Nah, ini berikut perakian FTEG-nya. Jadi tadi yang kami sampaikan jadi ada tipe N, tipe P. Nah, ini kami sambungkan nanti sehingga ada sebuah muatan yang berpindah begitu ya Bapak Ibu. Jadi N ke P ke N dan seterusnya. Nah, di sini untuk satu rangkaian itu kami memerlukan 14 pasang tipe N dan tipe P. Jadi kurang lebih 28 elemen kotak yang kami susun. Nah, begitu. Kemudian baru kita lakukan hubungkan ke dalam sensor, kemudian mikrokontroler, baru kita masuk ke OLED. OLED ini yang akan membaca berapa sih energi listrik yang dihasilkan gitu. Namun ke depan ini akan kami tambahkan sebelum ke OLED ini adalah untuk apa ya energi harvesting gitu, untuk memanen dari energi meskipun itu kecil, begitu nanti sehingga masih bisa tersimpan dan juga terbaca. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih mekanisme yang kami coba di lab itu adalah sumber panas ini kami masih kontrol dulu, begitu suhunya adalah 40, kemudian nanti TEG ini akan kita tempel di dindingnya ini. Nah, ketika kita tempel, nanti akan ada berapa sih energi listrik yang terbaca. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kami coba variasi 40. Kenapa 40? Karena memang 40 ini adalah kami berusaha untuk mendekati suhu maksimal tubuh gitu ya. Kemudian 100, 120, dan 150. Nah, di sini adalah beberapa hasil yang kami coba mencari dan juga kami bandingkan dengan hasil kami gitu. Dari CU yang didopingkan dalam ZNO di dalam TEG itu adalah memiliki respon yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan CU doping enhance crystal quality and juga and electrical properties at optimum concentration pada suhu ruang itu sampai dengan 150 milivolt. Nah, tapi ada juga Bapak Ibu yang memang tidak mengeluarkan hasil begitu ya. Dari studi salah satunya adalah CU-DOP ZNO, but the finding are not directly applicable. Artinya di sini belum diukur dan juga belum terbaca begitu. Yes. Oke, baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti artinya hasil-hasil ini adalah masih juga menjadi apa ya? Menjadi studi di beberapa tempat begitu untuk kita bisa mensetelkan karena memang tidak terlalu banyak ZTE yang diaplikasikan di dalam FTG. Nah, mengapa kami kok tertarik begitu ya? Karena kami berusaha untuk mengoptimalkan itu, kemudian kami berusaha mencari material yang setelah sintesis atau setelah misalkan itu menjadi limbah, limbah itu tidak berbahaya untuk lingkungan, seperti itu. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, jadi adalah tipe P dan tipe N itu yang kita sambungkan. Nah, kemarin setelah kami juga berdiskusi dengan tim bahwa nampaknya nanti ke depan harus ada apa ya perlakuan khusus supaya meningkatkan besarnya voltase yang dihasilkan gitu. Karena selama ini kan kami hanya menggunakan lempeng tembaga aja ya. Selain itu juga ada pasta yang kami tempelkan begitu. Ternyata ada beberapa metode yang harus kita coba untuk meningkatkan itu. Begitu. Nah, di sini juga ada beberapa various methods di dalam ZNO sintesis ya. Kalau yang kami gunakan, kami menggunakan salt gel. Kemudian ada juga yang hidrotermal, kemudian ada yang spray pyrolysis, chemical vapor, kemudian green sintesis dan sebagainya.
Nah, kami juga di tim ada yang melaksanakan untuk green synthesis, jadi ZNO. Kemudian untuk surfaktanya adalah menggunakan pektin dari kulit durian, Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi salah satu nanti yang apakah memang dengan menggunakan green synthesis ini juga bisa meningkatkan performa dari ZNO sendiri. Nah, pada gambar tersebut itu bahwa adanya semikonduktor ini ya memungkinkan adanya aliran arus gitu ya dalam satu arah yang mana tidak ada yang menghalangi seperti yang ini kami sampaikan bahwa nanti adalah elektron ini akan mengisi hole, kemudian ini mengisi hole dan sebagainya. Kemudian ada lagi di sini nanti tipe apa N dan P. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah Seebeck tadi, Seebeck effect, bahwa Seebeck effect ini adalah salah satu prinsip yang mendasari adanya TEG, ya, thermoelectric generator, yang mana berusaha untuk, atau prinsipnya adalah merubah panas menjadi energi listrik. Jadi susunannya bukan P dan N dijajar secara vertikal begitu, tapi dia adalah disusun seperti ini, berapa ya, artinya selang-seling begitu, PN, PN, PN begitu. Gitu. Nah, material anorganik biasanya itu menunjukkan keseimbangan yang lebih baik gitu ya. Makanya misalkan kalau green synthesis yang kami hasilkan di di kelompok yang lain itu apakah nanti akan juga menghasilkan stabilitas yang kurang atau seperti apa? Kalau secara teori seperti itu. Nah, tapi kita coba nanti akan telaah lebih. Nah, berikut adalah efek yang dihasilkan. Kalau tadi adalah hanya tabel berapa sih energi gapnya gitu ya. Ternyata kalau kita lakukan DFT, itu seperti ini Bapak Ibu. Energi gapnya memang turun dari 3,37 menjadi, sebentar, ini tidak ada ya. Oke, jadi hanya doping 0,0417 itu adalah menurun yang cukup drastis ya, menjadi 1,031. Nah, ini sangat rendah sekali. Berarti ini dopingnya sekitar 4% Bapak Ibu. Begitu. Tapi kemarin yang kami hasilkan dengan doping 3% itu dari 3, sekian menjadi 3,3 sekian menjadi 3,1. Seperti itu. Hampir sama dengan referensi yang sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu mekanisme yang membuat kenapa sih gitu ya analisis atau daerah mana sih sebenarnya yang sangat berpengaruh terhadap material semikonduktor ini. Setelah kami melihat dan membahas itu adalah kami buat sebuah ilustrasi bahwa di sini adalah di daerah batas butir. Yang mana batas butir itu memang merupakan daerah yang sangat penting di dalam pergerakan panas maupun muatan listrik begitu ya. Sehingga kalau misalkan ada dopan yang kita tambahkan, maka ketika kita panaskan ya itu akan ada atau ada mekanisme cacat batas butir. Jadi di dalam batas butir ini memungkinkan adanya cacat. Nah, cacat kristal ini ketika didopingkan dengan Cu, sehingga ketika Cu2+ menggantikan CuZn2+, gitu ya, dengan pada kisi ZNO, maka ion tersebut akan mengganggu, ya, akan ada gangguan lokal. Ketika ada gangguan lokal, maka nanti akan terjadi cacat intrinsik atau kekosongan oksigen atau VO, vakansi oksigen. Nah, dan juga interstisial dari Zn. Nah, cacat ini biasanya akan semakin banyak berkumpul di sela-selanya. Misalkan contoh Bapak Ibu, kita misalkan menyapu ada di keramik gitu ya, maka kotoran itu kayaknya sudah bersih, tetapi ternyata di sela-sela keramik itu masih ada kotoran yang ada di sana gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang terjadi juga pada kristal gitu ya. Ada cacat ini. Nah, cacat itu tidak selalu buruk, tetapi cacat ini bisa jadi malah membawa muatan. Sehingga kalau dia ada cacat, bisa jadi pembawa muatannya dia lebih baik. Demikian. Nah, ini adalah komparasi dari performa dari bulk ZNO yang mana kalau konvensional bulk ZNO itu adalah ZT-nya sekitar 0,01 sampai 0,02. Tapi kalau nano ZNO dengan sintesisnya dengan spark plasma itu biasanya bisa meningkat sampai dengan 0,45. Kalau dia nano composite bisa 0,59.
begitu. Namun ini masih kami analisis begitu ya untuk data kami berada di posisi yang mana seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Ini beberapa strategi untuk mengintegrasikan termoelectric generator dengan energy storage ya antaranya dengan energy storage integration, use of power conditioning circuit, kemudian juga harus ada maintenance yang bagus, kemudian juga ada modular dan juga compact architecture dari FTG yang ada. Mungkin itu mohon maaf sebelumnya kalau misalkan terlalu panjang atau kurang jelas. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu misalkan berkenan untuk diskusi, kami persilahkan dan kami kembalikan kepada Bu Nina. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Nur Aini. Eh, Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang telah bergabung, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan, mungkin biar bisa via chat ataupun bertanya kepada Bu Nur Aini secara langsung. Sebentar saya buka kolom chat dulu ya Bu ya, siapa tahu ada yang bertanya. Hmm, karena belum, mungkin pertanyaan awal dari saya, boleh Bu Nur Aini? Boleh Bu Nina, monggo. Nggak boleh Baik. sulit-sulit ya Bu. Ini malah saya yang banyak belajar dari Ibu gitu. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, untuk ZNO atau zinc oxide itu tadi kan di sini difungsikan atau disintesis itu untuk TEG ya Bu ya, dan Iya, dopingnya itu adalah dengan menggunakan tembaga. Nah, eh, sekiranya selain tembaga, karena tembaga ini kan termasuk logam juga ya, iya betul. apakah memang kalau untuk doping material TEG itu memang eh, bisanya itu hanya material yang memang logam karena dia penghantar panas yang baik, atau apakah bisa dari material yang selain logam begitu Bu? Karena kalau di kimia itu kita dopingnya macam-macam gitu untuk Oh menurunkan iya Bu. energi band gap-nya gitu. Oh nggih. Mangga Bu, silahkan. Sambil nunggu Iya. pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Bu Nina. Nggih. Nah, ini malah perlu kita sharing, Ibu. Karena kalau yang kami lakukan dan juga kami peroleh dari beberapa referensi, rata-rata dopingnya adalah logam, Ibu. Nggih, karena memang adalah untuk meningkatkan dan mengatur sifat kelistrikannya begitu, sehingga dipilih yang memang konduktor ya. Nah, namun di sini termasuk juga polimer. Polimer yang kita gunakan untuk apa itu, Ibu? Untuk membuat kompositnya, kemudian polimer yang kita lapiskan di bawahnya. Itu artinya adalah yang memang dia punya ketahanan panas yang tinggi, juga dia diusahakan adalah yang konduktor, meskipun tidak terlalu baik begitu. Jih, mungkin itu. Kalau Bu Nina selama ini, kalau yang non logam yang biasanya didopingkan apa ya, Bu? Aplikasinya berbeda sih ya Bu ya. Kalau Iya, di kimia nggih. tuh sejauh yang sependek yang saya tahu, itu kami ada risetnya untuk ini apa namanya fotokatalisis TiO2. Nah itu Oh, biasanya dopingnya bisa logam, bisa non logam seperti iya, apa namanya arang aktif begitu, ataupun bisa dari logam. Tapi secara prinsip mirip ya untuk nggih. menurunkan energi band gap-nya gitu. Iya, nggih. Karakterisasi kemudian diuji aplikasinya. Iya, Gitu nggih, Bu. Ibu Nuraini. Tapi kerennya Terima ini kasih. tadi sampai ke rangkaiannya ya Bu ya. Iya, Bu, kami mencoba ini sebenarnya agak apa masih belum settle juga maksud kami karena memang juga perlu banyak hal yang ternyata harus di apa kita coba di lab begitu. Iya, Ibu Nina. Oke, kalau untuk metodenya dengan sol gel ya Bu ya. Iya, iya, Bu Alasannya Nina. apa itu Bu? Iya, karena kalau beberapa metode yang ada itu adalah memang kalau sol gel kan tidak perlu suhu tinggi begitu. Hmm. Nggih, sehingga itu yang membuat kami yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan di lab, kemudian juga nanti bisa di apa dimanfaatkan dengan yang lain. Karena kalau suhu tinggi biasanya kita perlu alat yang lebih advance gitu, nggih.
Nah, iya Bu. Nah, itu biasanya hubungannya dengan kristal tadi ya yang dijelaskan Betul, Mas ukurannya juga. juga. Nggih. Gitu. Ada pertanyaan Bu dari Bu Ika atau Mbak Ika ini ya. Izin Nggih. bertanya Ibu, apa tantangan utama dalam sintesis material dan fabrikasi perangkat untuk mencapai fleksibilitas mekanis yang diperlukan sambil mempertahankan integritas sambungan PN ZNO-CU yang efisien? Begitu. Nggih. Baik, terima Silahkan. kasih Bu Ika. Bu Nina izin menjawab. Nggih, tantangan yang kami alami selama ini adalah pada saat kami menggabungkan atau menghubungkan antara PN junction tadi. Jadi ketika kita merangkai itu tidak hanya semuanya dirangkai, tetapi P, kemudian tipe P dan tipe N kami rangkai dulu satu. Kemudian kami ukur apakah memang di situ ada apa listrik yang mengalir begitu. Nah, itu kami ukur dulu pakai multimeter dulu. Oh, ada gitu ya. Kemudian kami tempel lagi. Nah, ternyata kadang sudah sampai di rangkaian ke-10, Bu, tidak muncul. Itu akhirnya kami harus apa kita coba dulu bongkar yang mana gitu. Kemudian kami rangkai lagi karena ternyata kemarin waktu kami diskusi memang harus ada metode tambahan ya. Artinya kalau kita hanya menempel atau secara apa ya interface saja, interfacial bonding, itu kan memang ikatannya tidak terlalu kuat begitu. Nah, mungkin ada saran adalah kemarin tuh kita spray aja gitu. Kita bikin semacam apa ya isolat yang dia bisa mengcover PN junction, kemudian baru nanti kita sambungkan ke yang lain. Kemarin sarannya seperti itu sih, tapi perlu kita coba dulu begitu. Oke, semoga sakit menjawab Bu Ika. Baik, terima kasih atas jawaban dan tentunya pertanyaannya, responnya dari Bu Ika, terima kasih. Semoga sukses risetnya Bu Nur Aini. Sami-sami Bu Ika, matur suwun. Baik, mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan, Saya mau bisa, tanya, Mbak Nina, oh, mangga boleh boleh? nih, silakan. Ya, ini mau tanya aplikasinya aja. Besok barangnya seperti apa, Bu Iya Ibu, Nur? nggih. Barangnya Iya, itu apa gitu? barangnya itu semacam ini Bu Nyun Sewu. Kalau di dalamnya itu adalah semacam ini Bu. Serangkaiannya demikian nggih Ibu. Nah, rangkaiannya demikian. Nah, nanti itu kami berikan cover. Kami berikan cover atau packaging begitu. Nah, packagingnya ini seperti handband. Jadi nanti tinggal ditempel di tangan gitu aja. Misalkan kita lagi olahraga atau apa. Nah, itu akan ada OLED. OLED ini yang akan menunjukkan berapa sih energi yang sudah tersimpan di dalam handband itu. Begitu. Memang tidak terlalu besar. Nah, nanti kalau itu fleksibel bisa jadi misalkan diletakkan di apa? Dinding dinding dari apa? Bangunan, tapi bangunannya yang mungkin tidak rata. Nah, itu bisa karena fleksibel begitu, Ibu. Rencananya demikian. Jadi untuk apa nanti ini, Nggih, Bu Nur? Apa, nggih, untuk apa nanti? untuk ini Bu, konversi dari energi panas menjadi energi listrik. Oh, oke. Kemudian energi listrik yang dihasilkan Itu nanti digunakan. tersimpan. Nah, tersimpannya nanti boleh misalkan digunakan untuk charge HP atau yang lain. Gitu Tuh, ya. ya semacam power bank. Tapi Oh, iya, iya. kalau untuk suhu tubuh itu kemarin yang kami coba masih belum terlalu besar energi yang dihasilkan karena memang kan suhunya hanya maksimum 40-an ya Bu. Itu sudah panas sekali. Hmm. Nggih. Hmm. Demikian Ibu. Apa penelitian semacam ini sudah ada di dunia ya? Atau Beberapa gimana? penelitian yang ada di luar Ibu itu sudah ada, namun memang yang digunakan itu bukan ZNO. Oke. Oke, ya. Oke, Ibu. Sip, sip. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Prof. ini. Bapak dan Ibu, mungkin yang sudah hadir, saya ingin mengingatkan untuk bisa mengisi presensi ya, yang ada di kolom chat, dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh dicukupkan? Ya, Oke, Oke, baik. Terima kasih atas paparan dari Bu Nur Aini Fauzia dari UPN Veteran Jatim ya. Semoga ke depannya semakin lancar risetnya dan semoga amin. semakin sukses begitu.
Nggih. Mungkin untuk ucapan terima kasih ya dari OS bisa disampaikan untuk sertifikat atau token of appreciation-nya kepada Ibu Nur Aini. Boleh ditampilkan, Ibu? Nah, Terima kasih Mbak Nina, Prof. Leni, iya, Bu silakan. Nurina, dan Bapak Ibu semuanya. Matur suwun. Oke, terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya mungkin eh, dicukupkan ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Semoga sehat selalu semuanya dan sampai jumpa di tahun depan masih ada ya Prof Leni ya, talk series. Nah, mudah-mudahan masih ada ya. Kita tunggu pengumuman di berikutnya. Saya kurang tahu juga yang megang akademik tahun besok tuh siapa. Belum ada info juga. Oh gitu. Baik, Nggak tahu baik. Mbak Nurina mungkin tahu. Masih sama ibu pengurusnya. Oh Oh, masih masih. sama. Iya. Baik-baik. Kita buka lagi berarti. Ya, ya, ya. Oke, Oke. baik. Insya Allah berarti semoga kita ada lagi di tahun depan begitu talk series dari OS agar semakin apa ya istilahnya dapat sharing diskusi dengan Bapak Ibu dosen yang dari luar ya, dari luar daerah sehingga kita bisa sharing dan diskusi sebagai wadah begitu ya istilahnya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian eh siang ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Aini sekali lagi. Salam Sami-sami kenal Bu. dan semoga Nggih. berlanjut ya untuk diskusi dan sharingnya. Saya Amin. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Oke. Ya, Bapak dan Prof. Ibu. Leni, Terima Enina, kasih Prof. Bu Edi, Nurina, Bapak Ibu Bu semuanya Nurina, matur suwun. Bu Witri. Oke, dadah. Saya akhiri ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke, terima